Wa fi Ramadhan wal isli wal akhir minhu akada, menjadi sunnah yang muakkad, sunnah yang muakkad, yang disangatkan di dalam melakukan itu semuanya. Tapi rata-rata nek wis malam 10 munggah mesti padha ibut ambek kebutuhane, masjid nang kono trawehe tambah menyusut kan ngoten. Padahal di dalam 10 akhir itu adalah muakkad. Jadi niku tradisi-tradisi ngoten niku biasanipun nek wonten ten kene biasane nuwun sewu. Nek arek nom-nom niku biasa ten jamek mriko. Nek pemaleman ngoten pun nggih, nggih alhamdulillah sami-sami ten masjid. Tapi kadang-kadang mboten asal panggenan ngoten. Nah, masjid piyambak ki mawon diramekaken ngoten nggih. Ganjarane sami. Ganjaranipun sami. Nek ten Jawi mriko resikone tambah kathah istilahe. Napa malih kadang dalu-dalu niku ningali nggih ningali semangate nggih remen ngoten lho nggih. Semangate tapi nggih lanang wedok niku campur kan ngoten. Lanang wedoke campur. Makruhun dihukumi makruh wa wa i'tikaful mar'ati bi idni zaujiha. Angsal tapi makruh. Nggih nika i'tikafe wong wedok bi idni zaujiha, dengan mendapatkan izin dari suaminya, idza kanat min zawatil hay'ah. Istilah wong wedok isih ayu lah ngoten. Wong wedok isih akeh sing seneng istilahipun zawatu hay'ah. Istilah nang kono niku nggih zawatu hay'ah itu ada yang memberi makna sing kakean pola. Zawatu hay'ah. Tapi kula intinya sing kakean pola biasane ya sing ayu-ayu kan ngoten lah, sing kakean pola biasanipun. Ma'amnil fitnah, dengan adanya aman dari sesuatu yang mengkhawatirkan dari fitnah, tetap aman tapi hukumipun makruh. Mula niku sing kula sampaikan wau wong wedok nggih ada beberapa pendapat, yaitu dari Imam Abu Hanifah wong wedok niku diperbolehkan iktikaf di dalam rumahnya asalkan itu tempat untuk dia ibadah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Ya bagi mereka itu tadi, walaupun di masjid itu aman, ya adanya fitnah, ma'amni awil fitnah, tapi sebaik-baik istri kalian itu adalah mereka yang bisa menjaga dirinya di dalam rumahnya. Karena apa? Kewajiban seorang istri mestinya hukum kewajiban niku apa di Indonesia saja. Sakjane niku wong wedok niku napa to? Intinya hanya mencari ridhonya seorang suami. Mestinya kewajiban untuk nyuci, kewajiban untuk semuanya itu laki-laki. Kewajiban itu mestinya laki-laki. Nah, karena menjadi tradisi di kita ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi istri kita. Ya karena adanya mahar itulah seorang wanita haknya terbeli oleh suaminya, maka menduduki tempatnya rokobah alias budak tanpa izin dari orang yang mempunyai, maka tidak diperbolehkan. Jadi inti dari itu semuanya wong wedok iku surgane nunut kan ngoten, surgane nunut. Piye carane nangkoni sing penting bojone ridho surga ngoten tok. Piye carane nangkoni supaya bojone ridho ngoten tok. Mulane sewaktu-waktu ketika sang suami itu membutuhkan, dia harus standby ada. Itu kan lebih membuat keridhaan seorang suami daripada terus kerja ora ono, datang tidak ada, kepengin gawe kopi
nang kono ora ono kopi ini kan akhirnya muring-muring. Nilai ibadahnya yang mestinya di situ hubungannya dengan Allah harus melalui suaminya dulu. Itu yang menjadi sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Wong wedok niku pokoke enake pol. Gelem poso, gelem salat, taat ambek bojone pun. Masalah ibadah sunah-sunah yang lainnya setelah adanya itu saja. Niku sampun pun beres istilahipun. Haram dihukumi haram. Ma'sihati, tapi tetap sah. Haram tapi dihukumi sah. Iktikaful mar'ati biduni idni zaujiha, berot. Ya, berot. Nang kono ora izin moro-moro nang kono napa? Lunga digeleki ora ana terus nang masjid kan ngoten. Sebenarnya banyak di kalangan kita ini bukan izin tapi pemberitahuan. Nuwun sewu. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya itu kan banyak yang model seperti itu bagi seorang wanita. Saat ini nuwun sewu kados ziarah dan yang lainnya. Niku sesuatu sing sae. Tapi ya dengan ketentuan aman dan ketentuannya tersebut adanya izin dari suaminya, bukan pemberitahuan kepada suaminya. Yang rata-rata itu kebanyakan pemberitahuan. Minggu sesuk bah kula nderek ziarah nggih. Mboten bah angsal napa kula nginjang badhe nderek ziarah kan ngoten mestine izin kan ngoten. Mboten dibalik. Bah besok akad kula badhe berangkat ziarah. Niku cuma pemberitahuan bukan izin. Kalau memberikan izin biasanya ya karena keterpaksaan lagi apa malih kan ngoten. Jadi harus betul-betul dinyatakan sebagai sesuatu yang keluar dari hati yang benar-benar ridho. Au biidnihi ma'a khaufil fitnah. Tadi tanpa adanya ma'amil fitnah. Ini walaupun dengan izin tapi di tempat yang tidak aman, yang menimbulkan adanya fitnah bagi dirinya, maka tetap di situ dihukumi sah di dalam iktikafnya, tapi di situ haram. Wa ma'adami sihah, ada di dalam hukum tersebut tanpa adanya sesuatu yang tidak sah. Iktikaful junubi wal haid, yaitu iktikafnya orang yang tidak diperbolehkan iktikaf, yaitu orang yang dalam keadaan sedang junub, hadas besar. Maka ma'adami sihah haram, ma'adami sihah ya haram ya ora sah. Wal haid, dan orang yang mendapatkan halangan, wanita yang berhalangan, bukan dihalang-halangi tapi berhalangan. Tadi yang haid maka tidak diperkenankan. Jadi kalau ada penyakit darah-darah yang keluar dari selain haid, itu kan selama di situ bisa menjaga tidak masalah. Tapi rata-rata kan sulit untuk menjaganya. Tapi sekarang zamannya kan modern, ya, zamannya modern. Arkanul i'tikafi arba'atun, rukun daripada i'tikaf itu ada 4. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat biasanya di pintu ditulis nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala kan ngoten. Jadi pun sampean mental pun sah. Jadi abdolnya itu bahwasanya setiap masuk ke masjid itu adalah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Iktikaf nggih, masuk terus sholat 2 rakaat itu. Berarti niat sholat iktikaf masjid. Kalau memang itu adalah di waktu yang tidak diharamkan. Kalau waktu diharamkan kayak habis asar nggih, dia setelah sholat asar. Lain kalau dia belum sholat asar, walaupun jam 5 tapi dia belum sholat asar, yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika dia sudah sholat asar atau setelah sholat subuh.
Maka bagaimana kalau sampai pengen iktikaf? Maka cukup masuk bersalawat atau bertasbih niat iktikaf, tidak usah sholat. Walaupun kadang-kadang di dalam sholat jenazah itu kan ada sesuatu yang diperbolehkan, ya, karena memang dalam hukum-hukum yang kalau memang tidak bisa, tidak ada waktu lagi, mepet, ya gimana lagi, kan ada sebab sholat karena ada sesuatu sebab yang baru, maka diperbolehkan. Nah, jenazah kan nggak mesti mati nih kapan, kan buatan tidak tahu pasti. Anoten. Walubsu, diam, wes pokoknya jenengan lenggah, ngoten diam. Wal mu'takafu fihi wal mu'takif. Nah, mu'takafu fihi wal mu'takifu, orang yang beriktikaf dan tempat untuk beriktikaf. Surutul iktikaf sittatun. An-niyatu liqouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah disertai dengan adanya niat, apapun itu. Jadi cuma kalau niat dengan lisan itu adalah membantu hati. Jadi hadis ini bahwasanya sudah sering kita mendengar dan sudah hafal. Di dalam panjangnya hadis ini menceritakan tentang orang-orang, ya, sahabat dahulu ketika berhijrah ke Madinah. Famangkana hijratuhu limraati awing kikuha. Jadi rata-rata ini kadang-kadang terpengaruh oleh harta tahta wanita, kan ngoten nggih. Nah, salah satunya karena wanita itu niat hijrah tapi karena kekasihnya sendiri hijrah. Dengan adanya niat inilah yang membedakan. Apapun tanpa adanya niat maka sama. Yang membedakan antara seseorang yang duduk dengan iktikaf dan mereka yang tidak beriktikaf hanya niatnya saja. Walaupun sama-sama duduknya, sama berdampingan juga. Yang satunya dinilai dengan iktikaf, yang satunya dinilai sebagai orang yang duduk biasa. Karena dari niat itu. Ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Yang kedua, yaitu iktikaf tersebut fi masjidin, di dalam masjid, orang lain yang emperi masjid. Mana yang menjadi bagian dari kalau bagian itu emper itu bagian, ya. Mana yang menjadi batasan dari masjid? Ada yang namanya serambi juga ada. Biasanya serambi itu untuk kemanfaatan orang-orang ini. Jadi ya, tapi ada yang mengatakan apapun yang berhubungan dengan masjid itu bagian masjid. Tapi kita kan kadang-kadang memberi batasan mana di dalam masjid itu semuanya, kan ngoten. Dibatasi dengan bangunan-bangunan yang tertutup. Ditutup seperti masjid jami kan wonten pintune ditutup. Mriki kan emper. Nah, mereka wonten niki nih serambine. Fala yasihu fi nahwi musalla. Tidak diperkenankan di situ iktikaf di musalla, walaupun itu tempat sholat. Auribatin, tempat atau rumahnya, ya, tidak diperkenankan. Jadi sing kula critakaken ngene iki. Nek iku wong wedok mboten napa-napa. Yang ketiga, al-lubsu fi fauqa tuma'ninatis sholati. Batasan seberapa lama iktikaf itu dihitung, yaitu al-lubsu fihi fauqa tuma'ninatil sholati. Orang dihukumi tuma'nita itu membacanya tasbih berapa kali? 3 kali. Itu sudah dihukumi tuma'nina. Sudah sah niatnya, walaupun setelah itu dia berjalan, semisal dia itu terus berjalan, bergerak alias ail wukufi, ya, dia hanya diam saja. Fala yasihu ma'ar mururi, maka tidak diperkenankan, tidak sah, ya, ma'ar mururi, dengan adanya dia berjalan.
berjalan dari mulai teko pintu mriki sampai pintu mriko dalan nggih mawon saking mriko metu mriki semisal. Nah ketika masuk niat nawaitul i'tikaf berhenti sebentar dengan hitungan kira-kira membaca tasbih berapa kali sudah cukup ya. Amma bin nisbati li taraddudi fayasihu. Adapun kalau dinisbatkan dengan taraddud berulang-ulang fayasihu maka boleh. Ya, jadi ketika dia berjalan tapi berulang-ulang li'anna hukmau ka hukmil wukuf. Mubeng wae nang masjid ke arek cilik ngoten kok mubeng mawon semisal ngoten nggih. Jadi intinya itu harus ada berhentinya lah ngoten nggih mawon ben mboten bingung ngoten nggih ben mboten bingung intinya pokoknya berhenti sebentar ketika masuk di masjid dengan kaki kaki yang sebelah kanan terus bersamaan nawaitul i'tikafah lillahi ta'ala berhenti sekedar. At-taharatu anil hadasil akbar yaitu suci dari hadas besar al janabah wal haid wan nifas. Jadi hanya hadas besar, nggih. Hadas besar berarti hadas kecilnya tidak masalah. Alias orang duwe wudu semisal ngoten sahih mawon. Al aqlu dia mempunyai akal fala yasihu ma'al majnun. Dia dalam keadaan gila. Mana masjid, wong stres biasanya kan masjid masjid pawon nggih. Nah, karena dia tidak berakal alias di situ akalnya tidak ada, tidak fungsi, maka tidak sah. Falau junna al mutaqifu. Dek nang kono ku nyepi nang masjid, nggih. Terus nang kono iku kejinan utawa nang kono kesurupan, ya. Walau lahdotan. Ya, moro-moro koyo nang kono iku koyo oleh iki ada sesuatu kayak ngimpi ngoten moro-moro ya. Walau lahdotan batalal i'tikaf. Jadi orang yang i'tikaf itu dalam keadaan akalnya fungsi. Nek ngantuk kan nggih mboten fungsi. Tapi ngantuk itu kan bukan sesuatu yang disengaja alias sama-sama tidak sengaja. Tapi ngantuk itu kan ada aturannya. Sebagaimana orang yang ketika sholat Jumat, nggih, tidak semuanya ngantuknya itu kan bagian dari sesuatu yang batal di dalam walaupun aku gak ngerti mulai imam apa khatib munggah pun ngelengker ngeten nggih mawon. Mboten masalah. Yang kan akalnya masih ada digugah ngoten iso tangi. Nek wong majnun ndak ingat itu bedanya. Walaupun sama-sama kembalinya cepat, kembalinya bisa digugah. Mari khotibe kan ngoten semisal kados ngoten. Al Islamu fala yasihu minal kafir. Ya, tadi syaratnya lagi yaitu Islam maka tidak dibenarkan orang-orang yang tidak muslim. Sunanul i'tikaf, kesunan dari i'tikaf itu adalah banyak minha ayyakuna fi jami'in aitu qamu fihil jum'ah. Ayyakuna fi jami'in di tempat di mana di situ itu adalah dilaksanakan Jumatan atau jamaah ya. Ayyakuna yauman kamilan. Sunahnya itu tidak sebentar. Tapi kalau memang waktunya tidak ada, ya yang penting i'tikaf. Ayyakuna yauman kamilan wal afdalu dhammul lailati ilal yaumi. Sedina suwengi. Nek karuan ten kene Mekah utawi Madinah nggih marem saestu ngoten lho nggih. Dadi nang ten kene mriku oleh tenangi ati tenangi pikir niku wis mboten mikir sedanten. Nek ten mriki kan tasik mikir. Istilah wong ibadah nang gone Mekah Madinah niku napa? Wis lali penggaweane. Saking nikmati oleh ibadah ten kene mriko. Gak ngerti dek iku kadang-kadang sampai lali nang kono sebagai pegawai yang terikat iku lali. Wis nang kono intine nang kono iku ibadah nang ngene pangeran tok. Ngoten. Ayyakuna shaiman. Nek saged poso pas Senin utawa pas Kamis mboten napa-napa. Ayu kasira minad du'a wa zikri wal ibadah. Ngekeh-ngekehaken
enggenipun donga nang nggone pangeran nggih. Nah, kados Siti Maryam ngoten niku kan nggih tenggen masjid panggenanipun nggih. Minat doa wa zikri pun jenengan zikir napa kemawon. Zikir niku tidak semuanya di situ bisa mencocoki, nuwun sewu. Ada kalanya orang itu cocoknya ketika zikir itu dengan lafaz istighfar. Ada yang kalanya dia bisa nyambung kalian pangeran itu dengan adanya zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang bersolawat. Jadi zikir itu sebagaimana obat. Orang itu walaupun sama-sama sakitnya, tidak semuanya orang kan sama obatnya, alias kesembuhannya itu tidak sama. Makanya kadang-kadang zikir itu membutuhkan kecocokan di dalam orang tersebut. Walaupun semuanya zikir itu bagus, tapi yang bisa lebih menjadikan orang tersebut hatinya lebih dekat kepada Allah itu akan ditemuinya sendiri dengan adanya zikir yang mencocok di tengah dia. Mulane resep biyen niku Mbah Khalil Bangkalan kan kados ngoten. Dadi wonten sing dikeken istighfar lan liyantunipun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manurrahim maliki yaumiddin ya na'budu wa ya nasta'in. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kita sedaya tansah diparingi kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Niat kagem ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa saat ini. Mugi-mugi kita lan keluarga kita diparingi keselamatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami' syekhina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatana wa talamidana wa jami' man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli ibadika as-salihin al-amilin bi jami' ulumi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya naudayyan nasta'in syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.